Assalamualaikum, selamat datang Palan dan rombongan. Semoga bisa ketemu di kemarin Pak. Jadi, mana Pak? Coba mulainya. Ya, sekarang kita masuk ke ruangan. Silakan Pak, cuci tangan ada di sana untuk lain sebagainya. Di dalam sudah siap kepanitiaan. Ya. Aktif membina itu ya menilai dan mau yang baik. Tentu masih banyak kekurangan. Mungkin keterbatasan kami, batasan ini juga karena mungkin tapi sudah banyak dengan program senyum. Program senyum di sini maksudnya biar tidak membosankan. Jadi kita di sini bisa melaksanakan tugas kita apa adanya dan kita dapat melaksanakannya. Demikian saja. Saya mengakhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Pada hari ini kita akan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh tim penilai dari Dikbud Provinsi. Pada hari ini akan dikomandani oleh Ibu Nelly Ardati sebagai pengawas pembina SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Mari kita mengikuti penilaian kinerja ini. Masing-masing sesi silakan dilihat, masing-masing kelompok silakan disampaikan. Selamat mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah. Kami persilakan kepada Pak Alan untuk mengevaluasi apa yang telah ditemukan di sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, Dewan Guru dan tata usaha yang saya hormati. Alhamdulillah kegiatan kita dalam melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah pada pagi hari ini sudah bisa kita laksanakan tanpa adanya suatu halangan apapun. Hal ini disebabkan karena adanya suatu kesiapan daripada tim dan kesiapan mereka untuk memberikan penjelasan bukti-bukti yang ada. Dimana kalau saya lihat di sini sudah sangat luar biasa persiapannya, sudah beberapa hari karena semuanya sudah disediakan semaksimal mungkin. Demikian juga saya kira hasilnya juga mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Namun yang namanya suatu penilaian tidak akan pernah mendapatkan suatu kesempurnaan, itu harus kita sadari betul bahwa setiap kita manusia ini tidak pernah akan mempunyai suatu kesempurnaan. Dan untuk itu kiranya nanti mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tim kepala sekolah, kemudian dari tata usaha untuk selalu mengarsipkan daripada kegiatan-kegiatan sekolah.
kadang-kalanya kita ada rapat mendadak oleh kepala sekolah, ya, yang kita istilahkan itu adalah briefing. Karena dia briefing maka tidak ada notulen. Dan ini sebenarnya tidak perlu harus diingatkan oleh kepala sekolah, tapi itu merupakan satu tugas pokok daripada tata usaha. Sehingga setiap ada kegiatan kepala sekolah mengajak briefing kegiatan apa, itu harus didokumentasikan, ya, minimal sekurang-kurangnya ada berita acara atau ada hasil notulen daripada kegiatan itu, dan ada absen kegiatan. Jadi ada judulnya sehingga, ya, nanti pada saat adanya suatu kegiatan penilaian berikutnya kita tidak terlalu susah lagi untuk mempersiapkannya. Nah, ini yang paling sering, ya. Nah, ini karena briefing aja nggak perlu, ya. Tentunya briefing itu ada rapat singkat karena mendadak, itu sangat diperlukan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, kalau saya lihat apa-apa kegiatan yang ada itu semuanya sudah terencana, karena saya lihat sudah hampir semua kegiatan itu sudah mempunyai tim yang di SK-kan. Namun dari tim yang di SK-kan itu ada yang terlupakan untuk membuatkan hasil dan laporannya, ya, hasil dan laporannya. Ini salah satu contoh saja. Tadi misalnya supervisi kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah sudah ada SK-nya, sudah ada instrumennya, sudah ada bukti kegiatannya, ya, tapi rekap akhir daripada hasil itu belum ada. Sehingga pada saat kita akan melihat hanya dibuktikan ada 1, 2, 3, 1, 2 saja. Tapi kalau kita punya rekap, apa Ibu, ya, pada saat penilaian ini hasilnya, ini instrumennya, ini ada contoh beberapa yang dilakukan. Jadi memang 40 orang itu tidak perlu ditunjukkan semua, hanya cukup 2 saja yang dilampirkan, yang betul instrumen, yang penilaian itu buktinya. Tetapi kita bisa melihat nilai daripada keseluruhan dewan guru. Kalau tadi, kalau hanya dibuktikan 3, dikasihkan 3, yang kita lihat cuma 3 itu saja, yang lainnya tidak akan. Ya, kadang-kadang kalau misalnya penilai itu ngejelimet, ya, dulu ada namanya Pak Hamid Wazir, ya, berapa orang yang di supervisi? 40 orang. Mana buktinya 40 orang? Agak 40 orang diminta semua. Tapi kalau kita punya rekap, ini rekapnya, ini sampelnya. Demikian juga untuk PK guru dan lainnya juga harus ada. Nah, yang kemudian yang selanjutnya, di dalam suatu kegiatan-kegiatan itu, di dalam suatu kegiatan SK, biasanya, ya, setelah kegiatan ini agar melaporkan dengan kepala sekolah. Sering kita itu memberikan laporan secara lisan, ya, dan itu tidak bisa kita buktikan. Maka itu kegiatan hal tersebut, ya, laporan seperti itu, walaupun hanya bentuk secara kertas apa, itu diusahakan dalam bentuk tertulis. Ya, betul-betul tertulis dan ditandatangani juga oleh kepala sekolah. Karena ada beberapa yang saya lihat tadi begitu bentuk di laporan, ya, dia hanya terlihat bukti kerjanya tapi laporannya tidak ada. Jadi itu bukan kepala sekolah loh, ya, laporan itu adalah ketua panitia daripada kegiatan tersebut. Misalnya ujian semester, lapornya yang buat ya panitia ujian semester. Kegiatan olahraga yang membuat kegiatan itu, ya, kegiatan. Misalnya ini, ya, ada kegiatan olahraga, kegiatan ulang tahun. Di situ harus ada laporan. Ya, paling tidak laporan, ya, perencanaan kegiatannya apa, ya, kemudian penganggaran biayanya berapa, laporan terakhir nanti penggunaan biayanya habis. Ya. Kemudian kalau ada rencana kegiatan, jumlah pesertanya berapa, juaranya siapa, tapi terbentuk di dalam satu lembaran kertas yang tertulis. Ada Bapak Ibu yang mana boleh itu? Sudah ada, ya. Jadi ini yang harus kita lihat, ya, karena salah bukti-bukti tersebut di laporannya itu saja. Ya, kadang-kadang, nah ini yang merupakan suatu kelemahan kita, ya, sehingga apa yang kita buat itu menjadi kurang sempurna.
Untuk sempurna itu kita biasakan membuatnya per kegiatan harus ada laporannya. Ya. Supaya apa? Supaya nanti apalagi kata Pak Sultan tahun ini kita akan melakukan akreditasi. Ya, jadi kalau ada akreditasi usahakanlah yang untuk akhir ini, ya, untuk diperlengkapkan. Tadi yang perlu mendesak mungkin untuk tahun ini Desember ini. Tadi sudah kepala-sekolah sudah melakukan, sudah ada SK untuk penilaian kinerja guru. Yang itu merupakan satu tugas kepala sekolah, penilaian kerja guru. Bukti penilaian kerja guru ada 2 lembar. Harusnya kan seluruhnya. Ya walaupun dibuat itu ya, nanti dibuat rekapnya. Sehingga di dalam 1 lembar itu kita bisa melihat. Nah, kemudian untuk pegangan guru dibuat lagi, hanya hasil akhir itu dibuat lagi, ya. Apakah dengan kertas yang dibuat menarik sekali, ya, dengan kepala sekolah. Walau kalau di situ kan rekapitulasi lembar itu aja kan, tapi kan bisa dituangkan dalam bentuk kalimat lain, dibuat kopi sekolah, dibuat hasil penilaian kinerja guru. Ya, kepala sekolah telah melakukan kinerja gitu dengan hasil namanya siapa, ya, mata pelajaran apa, ya, status akreditasinya bagaimana, kemudian dengan hasilnya Pak, ya, 1 komponen 1-nya berapa, komponen 2, komponen 3, komponen ada 7 komponen kalau nggak saya, 7 komponen, kemudian nilai akhirnya berapa, persentase, ya, peringkatnya apa, baik atau, nah itu dibuat ditandatangan oleh tim dan ditandatangan atau ditandatangani oleh kepala sekolah, dan itu diserahkan kepada guru menjadi pegangan guru. Sama dengan hal ini nanti, ini merupakan instrumen kegiatan kami sudah ada rencananya, sudah ada jadwalnya, instrumennya, sekarang kegiatannya. Nanti hasil ini, ya, yang kami serahkan dengan kepala sekolah bukan sebanyak 40 halaman ini, bukan, tapi hanya ada selembar kertas dengan hasilnya berapa sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, dengan kepala dinas, kalian yang mengaskar kami di kepala dinas, nanti akan ada laporannya secara keseluruhan, ya, dengan hasil ini, ya, nama sekolah SMA Negeri 1, nama kepala sekolahnya siapa, nilainya berapa, predikatnya apa, SMA 2, SMA 3 dan seterusnya ke bawah. Jadi kepala sekolah nanti, kepala dinas nanti untuk sebagai laporan, dia tidak melihat lagi per lembar, apalagi masih dituangkan di dalam bentuk penilaian dalam bentuk instrumen. Nah ini yang mohon dibantu bagi staf-stafnya untuk kepala sekolah agar, ya, kedepannya akan lebih baik lagi. Ini fungsi kita, ya. Jangan nunggu perintah kepala sekolah, karena kadang-kadang dia juga lupa. Yang kedua, kadang-kadang juga dia segan. Tapi kita ingatkan saja tupoksi daripada kita masing-masing. Ya, selalu kalau ada kegiatan-kegiatan selalu dibuat laporannya. Misalnya kurikulum juga setiap kegiatan akhir tahun ujian semester juga harus dibuat laporannya. Paling tidak dalam laporan tersebut, ya, akan termuat kegiatan pelaksanaan ujian semester terlaksanakan apa, dengan nilainya berapa, kemudian hasil rapat, dan kemudian ada di bawahnya naik kelasnya berapa, tidak naiknya berapa, kan? Jadi per tahun ada, jadi bisa kita dokumenkan daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, disitulah bukan hanya di sini, semua, ya, kegiatan-kegiatan tersebut, ya, mohon, ya, yang terbanyak tertinggalnya di dalam bentuk laporan akhir itu yang sering kali tertinggalkan oleh kita. Kalau pelaksanaan, ya, selalu ada. Kemudian kalau untuk PK guru mungkin jadwalnya mungkin tidak per hari, tapi dikasih skop saja tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti bebas untuk pelaksanaannya di lapangannya, ya. Nggak perlu kita harus, karena penilaian PK itu kan banyak, ya, banyak itemnya, dan tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, maka perlu dibentuk suatu tim, ya, tim per mata pelajaran, ya. Mungkin saja nanti kalau misalnya mata pelajaran matematikanya ada 5, mungkin dari matematika 1 orang, kan, timnya kan, timnya untuk melakukan kegiatan.
Kemudian kalau melihat daripada sarana prasarana, saya yakin sarana prasarana di sini sudah cukup memadai. Tinggal bagi kita itu untuk pemeliharaan. Karena terus terang kadang-kala ya untuk pemeliharaan itu ya akan sangat sulit untuk pengontrolannya. Ya, apalagi pemeliharaan daripada alat-alat laboratorium dan alat-alat olahraga. Kadang-kadang rusak. Kalau rusak dipakai enak loh. Rusak karena nggak dipakai. Ya, rusak karena tidak dipakai. Banyak juga. Ya, misalnya ada timbangan atau apa ya gitu kan. Kenapa dia rusak? Rusak kok nggak pernah dipakai. Kenapa? Mungkin karena kayak mikroskop misalnya. Itu tidak pernah dipakai malah rusak. Karena mungkin kalau bapaknya terlalu tinggi sehingga timbul jamur. Kalau dia dipakai paling tidak sering dipakai, sering dibersihkan ya. Karena tidak pernah dipakai, maka dia timbul jamur. Pas mau dipakai, ya, kok sudah timbul gambar macam-macam. Karena itu jamur yang tinggal di preparatnya. Nah, itu yang sering kali yang perlu kita tingkatkan pengawasannya alat-alat tersebut. Nah, di situ saya tadi ya sudah ada kepala bagian tertentu, kepala labnya sudah ada, kepala perpustakaannya sudah ada, kepala yang bagian-bagian lain juga sudah ada. Nah, tentunya itu merupakan ya, tugas dari kepala-kepala tersebut untuk mengingatkan, untuk menegur daripada staf-stafnya di wilayah masing-masing. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada rekan-rekan yang ingin nambah, dipersilakan. Saya di wilayah Tobiwillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alan, cukup banyak sekali masukannya. Sebenarnya dicatat tadi sudah terekod semua di video kita, nanti bisa diputar kembali, dicatat apa-apa dimasukan taruhan. Masukan ini yang sangat berarti. Kalau kita tertulis nanti kan dua kali masukan apa yang disampaikan secara langsung Pak Alan, jadi itu berarti dan menjadi pelajaran doa. Nah, pada tahun ini kita mau mulai menata kemarin Pak Alan, saya sudah menyiapkan masing-masing orang ini menyiapkan SOP. Kita SOP kita belum kan, jadi SOP kita alhamdulillah kita ada sudah 50 SOP, mulai dari menaikkan bendera, mulai melakukan ini sudah ada SOP kita. Dan setiap mereka dibuat dengan SOP, nanti diverifikasi dengan kawan yang silang. Tentu SOP itu kan masih kurang. Nanti setiap tahun revisi, yang kita lihat ada kekurangan, tiket, sudah ada SOP-nya semua. Mudah-mudahan SOP ini jangan hanya SOP saja, tapi kan mau pelaksanaan itu, ya, pengawalan dan sebagainya. Jadi suatu saat nanti pembinaan yang ke sini boleh dilihat di SOP-nya, apa yang perlu dikurangkan atau ditambahkan, mulai diberikan itu ke depan itu sebagai kata Pak Alan. Jadi supaya ya tahu tugas masing-masing. Di akhir ada laporan, ya mulai dari ekstra SOP ini sudah 50 SOP alhamdulillah sudah diverifikasi, sudah dikasih atas kunjungannya, atas masukan dan motivasinya. Kami berharap Pak Alan, Pak Soeharto juga jangan hanya hari ini saja, ya kan? Ketika misalnya ke sekolah, ke pengawas mata pelajaran juga tetap memberi masukan, ya, memberi masukan. Walaupun tugasnya bukan hanya masukan itu kan ke kepala pelajaran, tapi untuk sekolah sangat kami harapkan. Terima kasih atas segala masukannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.